Perkenalkan, nama saya Lusadin Kiuk. Saya dari Prodi PAUD semester 1 kelas C. Di sini saya akan membawa materi tentang anak usia dini berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif dari mata kuliah profesi pendidikan. Istilah dan konsep anak berkebutuhan khusus atau ABK. Warno 1978 menggunakan istilah Special Education Needs atau pendidikan berkebutuhan khusus untuk menerangkan pendidikan bagi anak yang menyimpang dari perkembangan normal. Istilah ini terkesan lebih manusiawi daripada yang pernah sering digunakan sebelumnya, yaitu istilah berkebutuhan khusus menonjolkan upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan secara khusus, berbeda dari anak yang biasa, bukan pada kelainan atau kecacatannya. Ini berarti kita berusaha mengoptimalkan kemampuan yang masih ada, bukan kasihan karena kecacatannya. Penting ditegaskan bahwa kategori anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan pendidikan fisik, kognitif atau intelektual, bahasa, emosional, dan sosial, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus. Perkembangan dan kebutuhan akan layanan pendidikan khusus adalah satu kesatuan. Anak yang mengalami kecacatan tetapi tidak membutuhkan layanan khusus bukan disebut anak berkebutuhan khusus, seperti bibir sumbing, mata juling, gagap, tangannya hanya 3 jari, bukanlah anak yang berkebutuhan khusus. Mengenal jenis anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ada banyak jenis dengan derajat penyimpangan berbeda-beda, seperti ringan, sedang, dan berat. Kita mengenal gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan bicara dan mendengar atau tunarunggu, keterbelakangan mental, tunagrahita, kelainan tubuh atau tunadaksa, gangguan emosional dan perilaku atau tunalaras, cacat ganda double handicaption, termaksud anak berbakat. Pada dasarnya gangguan-gangguan itu melibatkan intelektual, bahasa, emosional, sosial, dan fisik motorik. Berikut ini kasus yang banyak dijumpai dalam pendidikan inklusif di taman kanak-kanak atau sekolah dasar, yaitu kesulitan belajar atau learning difficulty. Anak dengan kesulitan belajar memiliki ketidakmampuan belajar atau learning disability yang disignifikan dibandingkan anak sebaya lain pada umumnya. Ada 2 jenis kesulitan belajar, yaitu bersifat developmental dan akademis. Jenis pertama adalah hambatan dalam perhatian, memori, persepsi, berpikir, kekurangan bahasa. Jenis kedua adalah kesulitan bahasa, membaca, mengeja, dan matematika. Contoh jenis ini dikenal dispasia atau kesulitan berbahasa verbal, berbicara, dan kekurangan bahasa. Disleksia atau kesulitan membaca, mengeja, menulis, kesulitan memahami kata-kata. Disgrafia atau kesulitan menulis atau sejenisnya, dan diskalkulia, ketidakmampuan berpikir kuantitatif. Anak-anak dengan kesulitan belajar khusus ini umumnya memiliki kecerdasan rata-rata dan di atas rata-rata. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Gejala utama gangguan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD adalah ketidakmampuan memusatkan perhatian atau perhatian mudah beralih, tidak mandiri, kebosanan atau impulsif, gagal mengontrol diri, tidak tahu aturan, agresif, suka merebut barang orang lain, tidak sabar dan tidak sabar untuk menunggu.
hiperaktif seperti tidak bisa duduk diam, sulit mendengarkan guru, pekerjaan tidak diselesaikan, kurang mampu berinteraksi dengan orang lain atau koordinasi motorik kurang baik. Autisme berasal dari kata auto, artinya sendiri. Anak autis diibaratkan hidup di dunianya sendiri, menarik diri, tidak memiliki minat kepada orang lain. Gejala autisme adalah memulai terlihat pada umur 2-3 tahun. Namun baru disadari ketika anak mulai berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Berikut ini gejala dan karakteristik penyandang autisme. A. Komunikasi seperti perkembangan bahasa terlambat, sulit bicara, mengoceh berulang-ulang tanpa arti, senang meniru atau membeo, senang menarik tangan orang lain untuk meminta sesuatu. B. Interaksi sosial, tidak ada atau sedikit kontak mata dengan orang lain, suka menyendiri, tidak mau bermain dengan anak lain, terkadang suka menyerang. C. Gangguan sensoris seperti sensitif dengan sentuhan, tidak suka dipeluk, senang mencium-cium atau menjilat barang, tidak sensitif terhadap rasa sakit, takut atau bahaya. D. Berperilaku stereotipe atau diulang-ulang, seperti gerakan diulang-ulang, bertepuk tangan, bersuara tertentu. Penanganan anak berkebutuhan khusus. Minimal ada 2 sistem penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu sistem segregasi dan inklusif. Sistem segregasi mengelompokkan semua anak dalam satu sekolah atau kelas khusus, dapat berbentuk sekolah khusus atau LSB, sekolah luar biasa, atau bentuk lainnya. Ada LSB untuk tunanetra, tunarunggu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan LSB kelainan ganda. Anak berkebutuhan khusus dengan fasilitas khusus sesuai jenis kelainannya, dibimbing guru khusus, terutama lulusan pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa atau PLB. Sistem inklusif menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak biasa umumnya dalam satu sekolah atau kelas. Inklusif mengenal beberapa cara penanganannya. Yang paling dikenal adalah sistem pull out atau treatment, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersama dengan sebayanya dan pada saat tertentu dilayani secara khusus terpisah dengan anak lainnya. Dalam pendekatan inklusif, penanganan anak berkebutuhan khusus membutuhkan kerjasama berbagai pihak dalam satu tim, yaitu orang tua, sekolah, guru biasa, guru pembimbing khusus, ahli seperti dokter, psikolog, ahli PLB, ahli gizi, dan terapis. Orang tua perlu terlibat aktif seperti dalam penyusunan rencana program, yaitu memantau pelaksanaan di sekolah, bekerja sama dengan guru biasa dan guru pembimbing khusus, melaksanakan program di rumah, termaksud mengatur menu makanan, mengantar anak mengikuti terapi, mengikuti setiap konsultasi khususnya. Sekolah lebih berperan sebagai penyelenggara dengan menyediakan fasilitas pengadaan guru, bekerja sama dengan para ahli, terapis, dan pihak terkait, guru biasa dan guru pembimbing. Sebagai perencana, pelaksanaan, penilaian, proses, dan hasil pembelajaran. Para ahli memberikan nasihat ditinjau dari kesehatan anak, merupakan menu makanan, terapi yang dipertimbangkan, dan obat-obatan terapis pribadi atau bersifat konsultasi diperlukan untuk mengatasi hambatan anak seperti terapi bicara, fisioterapis, terapis okupasi, terapis perilaku. Langkah-langkah
penanganan anak berkebutuhan khusus di TK atau PAUD. Penanganan anak berkebutuhan khusus di TK atau PAUD meliputi beberapa tahap, yaitu mengenali atau identifikasi masalah anak melalui observasi dan wawancara. Masa percobaan, asesmen kebutuhan, konsultasi khusus, perancangan program pendidikan, pelaksanaan program, evaluasi hasil belajar, dan tindak lanjut. Mengenai permasalahan anak berkebutuhan khusus atau ABK, apa masalah yang dihadapi anak berkebutuhan khusus? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengobservasi langsung terhadap anak pada saat mendaftar, mewawancarai orang tua, dan mempelajari jejak rekamnya. Jejak rekam dapat berisi catatan kegiatan anak sebelum masuk TK atau PAUD. Misalnya, hasil pemeriksaan ahli, terapi yang pernah dan sedang diikuti, atau laporan pendidikan ketika anak di kelompok bermain, dan sebagainya. Dalam tahap ini, guru juga melakukan diagnosis sementara minimal tentang apa jenis kelainan anak, derajat kelainannya seperti berat atau ringan, dan jarak rumah dengan sekolah. Sebaiknya anak yang tinggal jauh dari sekolah memilih sekolah yang dekat. Pendidikan atau masa percobaan. Pra-pendidikan atau masa percobaan. Pra-pendidikan bertujuan agar sekolah mendapat data menyeluruh atau komprehensif tentang permasalahan anak untuk melengkapi diagnosis sementara sebelum menyusun kebutuhan pendidikan anak. Yang diamati pada masa percobaan antara lain kemampuan penyesuaian diri dengan anak lain, mengikuti pembelajaran di kelas biasa, perilaku adaptasi anak, hubungan dengan teman seusia dan guru, kemampuan terkait mata pelajaran untuk SD, dan masa percobaan dapat dilakukan antara 1 sampai 3 bulan sebelum ajaran baru dimulai, sehingga ketika masuk ajaran baru, anak sudah mengikuti pendidikan seperti anak lain. Asesmen kebutuhan. Data hasil observasi, wawancara, dan masa percobaan menjadi bahan untuk membuat asesmen tentang kebutuhan anak. Guru pembimbing khusus atau GPK bersama guru wali menaksir secara apa saja kebutuhan pendidikan anak atau hambatan kebutuhan belajar, bagaimana programnya, bagaimana penanganannya di rumah, terapi yang perlu diikuti, teknis evaluasi, juga jadwal pelaksanaannya, alat dan langkah asesmen untuk anak usia dini. Konsultasi khusus. Seluruh data tentang anak dibahas dalam konsultasi khusus, diikuti orang tua, sekolah, guru, wali, ahli terkait, dan terapis. Tim harus duduk satu meja untuk membicarakan permasalahan anak dan bekerja sama mengenai pendidikannya. Konsultasi sangat penting untuk menyeragamkan tindakan penanganan komprehensif yang akan ditempuh, baik di sekolah, rumah, layanan terapi, dan layanan medis. Cara penanganannya peran guru atau orang tua, keluarga, terapis atau ahli lainnya yang terlibat, kebutuhan dana dan keperluan lainnya. Penyusunan dan penyelesaian program pendidikan, program kegiatan. Dalam sistem pull-out treatment, anak berkebutuhan khusus bersama-sama anak biasa dengan guru wali, guru kelas menyusun rencana program belajar reguler seperti program tahunan, semester, mingguan, dan harian. Guru
pendidikan khusus menyusun rencana program individual atau kelompok kecil disesuaikan program belajar reguler. Menyusun rencana program individu atau kelompok kecil dibuat sesuai kebutuhan anak berkebutuhan khusus sebagai pembelajaran khusus ketika pembelajaran di kelas reguler sesudah tidak diminati anak. Program individu tak lain berisi cara belajar yang lebih sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi anak. Materi, cara belajar lebih disederhanakan dan mungkin menggunakan alat yang dapat menarik anak belajar. Program terapi seperti terapi perilaku, terapi bicara, fisioterapi, terapi okupasi, dan layanan medis dibuat sesuai kebutuhan anak dan dikonsultasikan ke dokter, psikolog, orang tua, dan terapis. Layanan terapi dan medis membutuhkan dana yang harus dibicarakan dengan orang tua termasuk jenis terapi dan waktunya. Pelaksanaan program untuk anak berkebutuhan khusus meliputi belajar di kelas reguler, belajar individual, terapi, dan makanan. Usahakan anak berkebutuhan khusus sebanyak mungkin berada di kelas reguler, belajar bersama anak lainnya, belajar secara individu atau dalam kelompok kecil. Dilakukan ketika anak berkebutuhan khusus sudah benar-benar tidak mampu mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Kekuatan sistem inklusif adalah seberapa banyak waktu anak berkebutuhan khusus dapat belajar dan bersosialisasi dengan anak-anak biasa. Perilaku adaptasi dapat dikurangi ketika anak berkebutuhan khusus melihat dan mencontohi perilaku positif dari kebanyakan anak-anak biasa. Proses penilaian proses dan hasil belajar dilakukan 3 bulan atau semesteran. Kegiatan terapi medis dan layanan rumah juga perlu dievaluasi secara rutin. Ada 2 penilaian anak berkebutuhan khusus dalam sistem inklusif, yaitu 1. Penilaian yang dilakukan oleh guru wali mengenai perkembangan belajar anak selama anak berkebutuhan khusus berada di kelas reguler. 2. Penilaian dari guru pendidik kebutuhan khusus mengenai perkembangan anak selama mengikuti kegiatan individual dan kelompok kecil. Alat evaluasi dapat berupa checklist perkembangan, catatan anekdot, hasil karya anak, penugasan, menggunakan alat seperti tes, wawancara dengan anak, observasi, checklist kemajuan, dan seterusnya. Evaluasi program dan tindak lanjut. Evaluasi program menilai keberhasilan, keefektifan seluruh komponen program sesuai pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi dilakukan mulai dari ketetapan asesmen, ketetapan program pendidikan, kinerja petugas atau guru, sarana penunjang teknik dan alat penilaian, efektivitas waktu sampai biaya pendidikan. Tindak lanjut merupakan langkah setelah proses pendidikan hingga evaluasi dilaksanakan. Mungkin beberapa rekomendasi saran dari guru, ahli, terapis perlu ditindaklanjuti agar penanganan anak berkebutuhan khusus menjadi lebih menyeluruh dan berhasil. Tidak lanjut bisa berupa perbaikan atau memperbanyak isi program, rujukan atau referral ke dokter ahli, tambahan layanan terapi, dan sebagainya. Permasalahan anak berkebutuhan khusus berada di sekolah biasa. Tidak dapat dihindari, anak berkebutuhan khusus dalam kelas biasa sering menimbulkan permasalahan baru, baik bagi anak berkebutuhan khusus maupun anak lain. Permasalahan
selama menyelenggarakan kelas inklusif, terutama terjadi awal pendidikan, antara lain anak berkebutuhan khusus mengganggu di kelas dan belajar anak lain berlari ke sana ke sini. Ada protes dari orang tua siswa biasa karena menganggap belajar anaknya terganggu. Guru menghadapi kesulitan atau kadang-kadang anak berkebutuhan khusus bersikap agresif, merusak, bahkan menggigit, menangis, menjerit jika tidak dituruti. Anak berkebutuhan khusus biasanya hanya lebih sulit dikendalikan di awal masuk sekolah, akan tetapi setelah bisa menyesuaikan diri secara perlahan, ia akan lebih menunjukkan sikap kooperatif. Perlu perilaku adaptasi. Setiap anak berkebutuhan khusus masalah secara individual tergantung dari kelainannya. Masalah utama adalah anak autis misalnya sulit berkomunikasi, interaksi sosial, gangguan perhatian, hiperaktif, sulit duduk diam, impulsif, ketidakmampuan belajar, punya masalah khusus. Umumnya anak berkebutuhan khusus punya masalah perilaku adaptasi, yaitu ketidakmampuan menampilkan perilaku sesuai pada umumnya. Misalnya jalan-jalan di kelas ketika anak lain asik belajar, berteriak-teriak di kelas, tidak merasakan kepalanya luka dan berdarah, bertepuk tangan atau berdesak. Kesamaan hak. Semua anak termaksud anak berkebutuhan khusus sama-sama berhak memperoleh pendidikan yang sama dengan anak yang lain tanpa kecuali. Kerjasama. Penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus melibatkan semua pihak terkait dalam satu tim kerja, yaitu orang tua, guru sekolah, psikolog, terapis, dan dokter. Semua anak harus diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Anak berkebutuhan khusus juga memiliki kebutuhan yang sama dengan anak lain, ingin mandiri dan ingin sukses. Permainan dan kehangatan. Sama seperti anak usia dini lain, anak berkebutuhan khusus membutuhkan kehangatan dari semua anggota sekolah, penerima, dan kehangatan guru, orang tua, dan semua peserta didik terhadap anak berkebutuhan khusus, mendorong motivasi untuk mereka senang ke sekolah di tengah-tengah rasa berontak terhadap kelainannya. Rasio anak berkebutuhan khusus dengan anak lain. Dalam sistem inklusif, rasio anak berkebutuhan khusus dengan anak lain, anak biasa dalam satu kelompok di TK atau PAUD atau SD harus dipertimbangkan masak-masak, yaitu yang utama ialah pertimbangan derajat, hambatan, gangguan setiap anak yang diterima. Rasional ideal untuk TK atau RA usia 4-6 tahun. Rasio terdiri dari 2 anak berkebutuhan khusus berbanding 15-20 siswa. Biasa untuk usia 3-4 tahun, kebutuhan khusus satu anak berkebutuhan khusus dapat berbanding dengan 8-10 siswa biasa. Untuk SD kelas rendah 1-3 ialah 2:25, kelas tinggi 2-3 anak berkebutuhan khusus dapat berbanding 25-30 anak biasa. Program kegiatan belajar. Program belajar di kelas reguler sama seperti belajar di kelas reguler. Sama seperti anak lain, anak berkebutuhan khusus inklusif mengikuti pembelajaran menggunakan tematik seperti biasa. Guru wali membuat rencana tahunan, semester bulanan, mingguan, atau harian mengacu pada tugas-tugas perkembangan anak dan tingkat pencapaian perkembangan masing-masing kelompok umur. Berikut ini langkah menyusun program individual. Kelompok 1, kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang riwayat permasalahan dan kemampuan anak, baik dari data jejak rekam guru sebelumnya,
psikolog, dokter terapi yang pernah diikuti. Hasil observasi terhadap anak di awal masuk untuk melihat lebih jelas permasalahan anak, guru dapat mengamati anak pada 1-3 bulan pertama masuk masa percobaan dan adaptasi. Dan juga tentang program individu dibuat bersama guru pendidikan kebutuhan khusus dan guru wali. Guru wali perlu memaparkan program secara besar, kelompok besar, harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Tema metode sumber belajar, media sistem, dan alat penilaian. Program individual harus sejalan dengan program kelompok. Tetapi pelaksanaannya dapat berbeda tergantung anak belajar di ruang berbeda dalam pembelajaran, atau guru wali tetap berpegang pada program umum melalui tematik. Program individu sebaiknya dikonsultasi dengan psikolog dan terapis yang menangani anak, juga harus saling mendukung satu sama lain. Sekian atas pembelajaran materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, berguna bagi kita semua yang mendengar, dan juga kita dapat memahami tentang bagaimana cara mengatasi anak berkebutuhan khusus dan juga pendidikan inklusif. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat sore.